Selamat pagi dan selamat hari Rabu. Terima kasih sekali sudah standby. Saya yakin dari tadi pagi semangatnya sudah luar biasa ya. Ketemu lagi kita pagi hari ini bersama saya Felix Kris di Startup Clinic. Saatnya kita akan membahas banyak sekali ide-ide menarik seputar bisnis, kemudian mungkin ide-ide seputar IT, kemudian teknologi, dan segala macamnya jadi satu selama 60 menit ke depan ya. Di Startup Clinic hari ini kita akan membahas satu topik yang sepertinya rata-rata atau mungkin hampir semua masyarakat Indonesia sudah sangat familiar, yaitu tentang sepak bola. Loh, gimana ceritanya sepak bola jadi sebuah startup? Nah, kita akan ngobrol langsung dengan seorang founder dari bolasoft.id. Bolasoft ini apa, seperti apa, dan bagaimana kita mungkin masyarakat yang Indonesia yang suka sekali dengan sepak bola bisa ikut memanfaatkannya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Mas Trias Bratakusuma SE MMSI yang sudah bergabung melalui channel Zoom kita hari ini. Selamat pagi, Mas Brata. Selamat pagi, Mas Felix. Oke, kabar baik ya, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini menarik nih karena kita akan ngomongin sedikit banyak tentang sepak bola juga yang sepertinya walaupun nih mungkin ada orang yang nggak suka atau nggak bisa sepak bola, tapi nonton sepak bola juga kalau orang Indonesia ya. Nah, ini ternyata di sini juga sebagai hobi, tapi akhirnya jadi bisnis juga nih. Kalau dari Mas Brata dulu nih mungkin boleh diceritakan nggak backgroundnya? Apakah mungkin memang dulu sempat jadi pemain sepak bola, atau mungkin sempat ada di manajemen bola, atau memang hobi bola aja gitu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini ceritanya, Mas Felix. Saya itu awalnya dulu ya waktu masih muda ya main bola juga, walaupun dalam skala ya mungkin sih profesional, tapi profesional lebih kecil gitu, tarkam maksudnya kan, tetap dapat duit kan, profesional berarti kan, belum sempat sampai main liga. Terus kemudian setelah kemudian punya anak, nah anak saya kan mulai senang juga main bola karena memang orang tuanya senang, akhirnya kan diarahkan juga untuk main bola. Terus dari situ kemudian saya mulai aktif di kepengurusan sekolah sepak bolanya gitu. Terus di 2019 itu saya aktif di kepengurusan paguyuban sekolah sepak bola Jawa Tengah Barat bagian selatan. Nah, dari situ kemudian mulai muncul pemahaman saya yang lebih dalam tentang bagaimana mengelola sebuah sekolah sepak bola, bagaimana mengelola turnamen gitu, dan yang kemudian ternyata di situ saya menemukan banyak sekali hal yang kurang efektif dan kurang efisien gitu kan. Karena background saya dari IT gitu kan, saya profesional di bidang IT mungkin sekitar 20 tahunan lah sampai dengan saat ini. Jadi kemudian saya menemukan ada peluang gitu, ada sisi yang bisa kami bantu dengan teknologi gitu. Okay. Kemudian dari situ muncullah ide untuk mengembangkan Bolasoft. Bolasoft yang awalnya hanya software dan sekarang sudah berkembang jadi kayak semacam platform. Jadi ada beberapa aplikasi yang ada di dalam Bolasoft. Oke. Jadi memang sudah mengenal bola, bukan cuma main tapi juga ke manajemennya seluk-beluknya sudah hafal sekali ya gitu ya, Mas Brata. Baik. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut lagi nih, kan sepak bola ini salah satu olahraga yang memang sangat populer di Indonesia. Ini mungkin sedikit intermezzo. Kalau menurut Mas Brata, kenapa sih orang Indonesia dari sekian banyak jenis olahraga gitu suka sekali dengan sepak bola? Apa yang membuat sepak bola ini begitu sangat digemari masyarakat Indonesia? Ya, kalau menurut saya sih karena paling mudah untuk dimainkan ya. Artinya anak kecil, yang penting 10 anak misalnya, ada satu bola, terus ada sendal mungkin ya, atau rampling yang bisa dibuat sebagai gawang, sudah bisa main gitu loh. Itu mungkin yang kemudian, dan main bola ini kan asiknya tujuannya satu, ngegolin, tapi caranya kan bisa banyak sekali gitu. Nah, itu mungkin yang dinamisnya itu yang membuat orang jadi senang memainkan. Jadi guyupnya juga dapat gitu ya, Mas ya, karena rame-ramenya, seru-serunya bareng. Oke. Nah, kalau melihat sekarang nih dengan kondisi sepak bola yang sekarang, kalau lihat generasi muda yang memang dari setiap generasi selalu ada yang muncul gitu. Kalau Mas Brata sendiri ngelihat ke depannya sepak bola Indonesia dan mungkin pertumbuhan sekolah-sekolah
sepak bola di Indonesia, kedepannya seperti apa Mas kira-kira? Kalau menurut saya sih pasti akan terus bertambah ya, karena apalagi sekarang kan sepak bola itu kan sudah arahnya ke industri ya kalau di Indonesia sekarang. Jadi ya kebutuhan pemain akan sangat banyak, karena bayangin aja Mas, dari divisi 1 sampai divisi 4 itu butuh berapa ribu pemain, puluhan ribu, ratusan ribu pemain kan. Nah itu kan semuanya harus dicetak. Nah siapa yang mempersiapkan ya sekolah-sekolah sepak bola ini juga, yang sifatnya mungkin hanya sekolah sepak bola di kampung sampai yang levelnya sudah di klub akademi gitu. Itu karena anak saya sendiri ada di sekolah, ada di akademi sepak bola sekarang, jadi asrama gitu, dia tinggal di situ, pagi latihan, sore latihan gitu. Nah, memang apa ya, memang menciptakan pemain itu ya dimulainya dari sekolah sepak bola sampai kemudian jenjang yang lebih lanjut gitu. Jadi pasti akan sangat-sangat berkembang. Oke. Kalau dari segi fasilitas atau mungkin jumlah sekolah sepak bola yang ada secara umum di Indonesia, masih kurang atau sebenarnya sekarang sudah cukup Mas, kalau menurut Mas Brata? Nah ini yang kemudian jadi concern kami juga, Bolasoft, adalah terutama dari sisi standarisasi. Karena kan sekolah sepak bola ini kan ada banyak nih, ada banyak dengan berbagai ragam ya kemampuan. Ada yang adanya di desa, di kampung, yang kalau setiap latihan baru berangkat latihan baru bayar gitu kan. Ada yang akademi yang levelnya kayak di klub gitu, kayak anak saya ada di klub ya, kita bayar SPP-nya bulanan, dan kemudian asrama, catering segala macam ya, itu kan terlalu banyak gap-nya itu terlalu besar gitu. Maka kita kepingin sebenarnya paling tidak ada standarisasi untuk sekolah sepak bola. Nah itu ada di platform kami untuk yang Bolasoft Kampus. Jadi kami punya aplikasi kampus.bolasoft.id, ini yang kemudian menjadi aplikasi yang digunakan oleh sekolah-sekolah sepak bola. Untuk apa? Ya salah satunya standarisasi gitu. Oke. Kepelatihan dan lain-lainnya diharapkan bisa ada standarisasi. Karena Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya Mas filosofi sepak bola Indonesia, Philanesia. Nah itu salah satunya untuk menstandarkan itu. Nah kami dengan teknologi kepingin membantu untuk mengimplementasikan Philanesia tadi. Oke, ya menarik sekali ya. Salah satunya mungkin tadi standarisasi yang masih perlu dikuatkan begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi awal pertanyaan, yaitu dari mungkin Mas Brata hobi dulu ya, kemudian mendalami, kemudian terlibat di manajemen, ya akhirnya melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, ini kan dari awalnya sesuatu yang dilakukan sebagai hobi sampai akhirnya diseriusin gitu ya. Nah ini kalau menurut Mas Brata sendiri sebagai seorang yang berawal dari hobi sampai akhirnya sekarang bisa dikatakan mungkin jadi sebuah bisnis gitu ya. Ini apa yang membuat hobi jadi bisnis ini bisa real atau lanjut? Karena mungkin ada beberapa orang lain yang cuman hobi aja dan tidak bisa dilanjutkan ke bisnis. Apa sih yang membuat hobi ke bisnis ini bisa terus berlanjut gitu Mas? Rahasianya apa? Gitu ya. Ya mungkin kalau saya pribadi sih, selain karena hobinya ini maksudnya benar-benar sangat-sangat menyukai sepak bola gitu kan. Yang berikutnya mungkin karena apa ya? Karena empati mungkin Mas. Jadi kan saya ngelihat awalnya saya lihat gini, pelatih itu repot banget kalau mau ke turnamen. Kenapa repot? Ya pelatih, orang tua, siswa itu repot karena dia harus pinjam berkas-berkasnya ke sekolah, dibikin buku pemain, difotokopi, dijadiin satu buku, aslinya nanti harus dibawa untuk verifikasi, terus kemudian dikembalikan lagi ke orang tua. Nah ini rapot berkas-berkas di sekolah itu udah keluar masuk gitulah, pinjam dulu balikin lagi, pinjam dulu balikin lagi gitu. Kalau sebulan turnamennya 4 kali kan, turnamen biasanya adanya di hari Minggu tuh, 1 minggu gitu. Kalau sebulan 4 kali ya berarti sebulan itu 4 kali dipinjam dan dikembalikan gitu. Dan pelatih juga harus menyusun ulang terus buku pemain, daftar pemain gitu. Nah itu kan sesuatu yang apa ya, merepotkan. Saya berpikir untuk
bagaimana caranya bisa membantu itu gitu. Jadi bisa nggak sih orang nggak kemudian juga nggak perlu validasi yang seperti itu, jadi cukup satu kali di depan, terus kemudian kalau sudah tervalidasi ya artinya dengan dengan satu aplikasi yang dia pegang itu bisa membuktikan bahwa memang anaknya adalah memang anak yang punya identitas itu, yang bermain gitu kan. Karena kan gini Mas, masih di sepak bola Indonesia itu sampai ke level grassroots ya, itu masih banyak salah persepsi. Jadi salah persepsinya gini, mereka berpikir membangun SSB itu ya SSB-nya yang harus bagus gitu. Padahal di level usia ini kan seharusnya perkembangan anak yang diutamakan. Nah, jadi SSB yang harus bagus ini yang kemudian menjadi menghalangi tujuan utamanya gitu. Jadi bisa jadi kemudian menghalalkan pinjam pemain yang lebih bagus dari sekolah sepak bola lain. Iya. Nah, kemudian ada ya pemalsuan umur mungkin kayak gitu kan, yang karena kakak adik nggak jauh mirip ini, yang didaftarin pakai nama identitas adiknya yang main kakaknya gitu. Ya itu juga seperti itu gitu. Nah sebenarnya kan itu nggak terjadi. Jadi ya standarisasi tadi dan kemudian keribetan administratif gitu yang kemudian menjadi celah gitu. Nah itu yang berusaha juga kami selesaikan gitu. Kami berusaha untuk membantu dari sisi teknologi mengatasi hal itu. Gitu. Oke. Jadi mungkin tadi di satu sisi memang ada kebutuhan, tapi di sisi lain juga dari sisi sekolah sepak bola sendiri kayak pingin ikut muncul, dan akhirnya karena nggak ada standarisasi yang jelas atau mungkin belum ditemukan, jadi akhirnya yang penting sekolahnya ikut populer gitu ya Pak ya? Nah padahal kan nggak seperti itu tujuannya. Jadi kita pengen mengembalikan kembali tujuan itu. Gitu. Anak-anak kan yang penting kesempatan bermain Mas. Iya. Bukan masalah yang lain gitu. Ya kayak kita lihat aja lah timnas kemarin gitu kan, mereka bisa juniornya usia yang kemarin baru juara 2 itu kan, mereka sudah matang bermain. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan kesempatan terjun ke kompetisi gitu. Jadi apalagi kalau kita bicaranya anak usia 9, 10, 11, 12 itu kan masih sangat jauh Mas jenjangnya. Betul. Untuk jadi pemain gitu kan. Nah tapi kadang-kadang begitu terlihat anaknya kurang bagus mainnya, padahal mungkin bukan karena nggak bagus ya, mungkin karena ya namanya anak kecil ya kan, disorakin sedikit agak grogi dan segalanya. Penting kan kesempatan bermainnya gitu. Nah itu yang berusaha kita tonjolkan. Jadi mungkin spill sedikit, nanti di fiturnya ada kayak lama dia bermain di turnamen itu kerekor. Pelatih nanti kemudian bisa tahu ini saya punya anak didik yang jarang saya mainkan kayak gitu. Jadi bukan pakai perasaan aduh ini jago apa enggak, itu enggak, tapi kesempatan bermain gitu. Karena level usia dini itu ya kesempatan bermain yang jadi prioritas. Kesempatan bermain dan kesempatan untuk bisa tampil ya, merasakan lapangan dan game atau permainan yang sesungguhnya seperti apa. Baik, kita akan jeda sejenak ya Mas Brata, nanti kami akan kembali lagi dan masih akan ngobrol-ngobrol lagi seputar bola soft bersama-sama di Startup Clinic.